Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dari SKPD, eh, akan kami buatkan tutorial untuk cara entry saldo awal kita pada aplikasi FMIS Pemkab Magetan di tahun 2023. Hal pertama yang perlu disiapkan sebelum kita entry saldo awal, yaitu kita siapkan dulu kertas kerja kita. Kebetulan kemarin sudah kami siapkan untuk kertas kerjanya, yaitu uh, file saldo buku besar yang merupakan saldo akhir kita di tahun 2022. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi yaitu nanti apabila kita sudah selesai untuk entry saldo awalnya, kita perlu data pembanding untuk cross check apakah entrian kita sudah tepat atau belum. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu ini antara lain LRA, maaf, untuk data yang perlu disiapkan yaitu antara lain LRA tahun 2022, kemudian neraca, LPE, LO, dan berita acara aset. Ini data-data yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan entry awal saldo, entry saldo awal tahun 2023. Baik, untuk mengentri saldo awal, kami menyarankan Bapak Ibu untuk membuka aplikasi FMIS-nya itu pakai browser Google Chrome, karena ini yang lebih kompatibel dan lebih mudah untuk nanti pengoperasiannya. Baik, Bapak Ibu silahkan masuk ke situsnya FMIS Kabupaten Magetan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk situsnya alamatnya yaitu magetankap.fmis.id/2023. Nah, silakan Bapak Ibu login ke akunnya SKPD masing-masing. Nah, kebetulan ini kami sebagai contoh, kami akan masuk ke SKPD Kecamatan Magetan. Nah, silakan Bapak Ibu login. Nah, nanti untuk entry saldo awal itu kita entry-nya dari menu akuntansi. Silakan Bapak Ibu pilih menu akuntansi, kemudian pilih SKPD, kemudian pilih saldo awal. Nah, di sini ada 3. Nanti kita entry berurutan dari atas sampai bawah sampai selesai. Untuk yang pertama itu kita entry dulu neraca. Silakan Bapak Ibu klik neraca. Nah, inilah nanti tempat kita untuk mengentry saldo awal di tahun 2023. Seperti yang kami sampaikan di awal, ada beberapa kertas kerja yang perlu kita siapkan. Nah, nanti data yang paling utama untuk kita entry saldo awal ini yaitu kertas kerja ini saldo buku besar. Karena nanti data yang akan kita masukkan itu dari sini. Nah, kemarin sudah kami siapkan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu ngetik satu-satu. Cukup Bapak Ibu copy paste aja dari urean rekening di sini. Kemudian yang nanti perlu diperhatikan yaitu sisi debit kreditnya. Jangan sampai salah. Seperti contoh ini di saldo buku besar punyanya Kecamatan Magetan. Ini yang ada angkanya yaitu dimulai dari akun persediaan alat tulis kantor. Jadi Bapak Ibu kami sampaikan yang di entry cuman yang ada nominalnya rupiah. Yang nominalnya 0 seperti ini itu enggak perlu di entry. Yang di entry yang ada angka rupiahnya. Seperti ini 1.552.500 lah. Ini nanti yang perlu di entry. Seperti yang tadi kami sampaikan, debit kreditnya nanti juga jangan sampai salah. Berikutnya kita langsung ke cara ngentrinya. Untuk ngentri saldo awal itu nanti silakan Bapak Ibu apabila sudah dipilih ini yang bagian neraca, silakan Bapak Ibu klik ini tombol tambah saldo awal neraca. Silakan tinggal klik aja. Kemudian silakan cari rekeningnya apa yang mau kita entry. Sebagai contoh ini kita cari dulu, buka. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk pencarian
silakan Bapak Ibu copy dari data saldo buku besar tadi. Seperti ini, yang pertama ada alat tulis kantor. Bapak Ibu silakan copy uraian rekeningnya. Tinggal copy, kemudian kita entrykan di sini, kita paste di sini, insert, enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul kode rekening yang ada uraiannya alat tulis kantor. Nah, di sini ada beberapa. Nanti yang perlu diperhatikan pada waktu milih, Bapak Ibu pastikan uraiannya sama seperti di ini tadi, saldo buku besar, alat tulis kantor. Berarti milihnya di sini juga harus alat tulis kantor. Nah, terus kemudian kode rekeningnya juga perlu diperhatikan. Ini untuk kode rekening alat tulis kantor di buku besarnya 1112010301. Nah, pastikan yang Bapak Ibu pilih di sini juga sama. Nah, seperti contoh ini, tinggal pilih aja, silakan diklik centang hijau, klik. Nah, otomatis sudah terpilih rekening alat tulis kantor. Kemudian untuk nilainya, silakan Bapak Ibu copy dari sini. Tapi Bapak Ibu nggak perlu ngetik, tinggal copy aja. Kemudian masuk lagi ke sini, tinggal kita paste. Nah, kemudian dilihat di saldo buku besarnya. Untuk alat tulis kantor itu di kolom apa? Kalau ini kolom debit, berarti kita juga harus milih di sisi debitnya. Jangan sampai kebalik. Debit kita pilih kredit atau kredit kita pilih debit. Jadi harus sesuai ya. Untuk ini kolom untuk ATK-nya atau alat tulis kantor itu di kolom debit. Berarti di sini juga kita pilih debit. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah keluar di sini, silahkan Bapak Ibu tambahkan lagi. Kemudian balik lagi ke sini yang ada angkanya, ini alat listrik, kita copy lagi. Silahkan di set lagi untuk alat listrik. Nah, kebetulan ini kan banyak sampai 15 halaman. Untuk menampilkan semuanya, untuk memperbanyak tampilannya, silahkan Bapak Ibu rubah show-nya. Ini sampai maksimal 100, nggak apa-apa. Nah, kita pilih yang alat listrik. Kode akunnya 11120103. Nah, ini kita scroll ke bawah sampai nanti ketemu alat listrik. Walaupun ini banyak, tapi sudah lumayan bisa mempersempit pencarian. Nah, seperti ini. Untuk kode akunnya 1112010308. Berarti ini kita pilih nih. Klik centang hijau. Jika sudah terpilih, silahkan masukkan nominalnya. Sama caranya, copy paste dari buku kertas kerjanya. Kemudian kita paste di sini. Jangan lupa pilih debit kreditnya. Kalau debit, tinggal simpan saja. Nah, ini Bapak Ibu entrykan sampai selesai. Ini kan banyak. Nah, nanti tiap-tiap SKPD itu beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi intinya kita tinggal copy paste saja. Nggak perlu kita ngetik satu-satu di kolom pencarian. Jadi nggak perlu ngetik ini misalnya alat tulis kantor. Nggak perlu seperti ini. Kita tinggal copy paste saja. Nanti langsung muncul hasilnya. Tinggal kita pilih sesuai dengan akun masing-masing SKPD. Nah, yang perlu diperhatikan tadi yang saya ingatkan dari sisi debit kreditnya jangan sampai salah. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Ini sudah kami pisah. Jadi untuk akun 1 sampai 3 itu untuk entryan di neraca. Ini neraca. Kemudian untuk 5 sampai 6 itu nanti ngentrinya di LRA dan LAK. Kemudian yang 8 sampai bawah itu entry-nya di bagian LO. Nah, yang perlu diperhatikan untuk neraca yang pertama nih. Di sini sudah kami berikan keterangan ada ekuitas awal garing ekuitas. Jadi nanti kalau kita ngentri ekuitas awal, kita pilihnya angka yang sebelah sini. Kalau kita ngentri ekuitas, itu nanti kita pilihnya yang sebelah sini angkanya. Kemudian nanti kalau sudah di entry semua,
pastikan untuk entrian saldo awal neraca, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini debit kreditnya harus sama, tidak boleh selisih Rp1 pun. Jadi seperti di kertas kerja kita, di sini kan sudah jelas untuk sisi debit dan sisi kreditnya nanti hasilnya harus sama. Nah, seperti ini kan belum sama, berarti secara entrian itu belum betul. Nah, nanti bisa dicek pada waktu kita ngentri sampai selesai. Nanti di sini akan nampak kalau total debit kreditnya sudah sama, berarti entrian kita sudah betul. Nah, yang perlu diperhatikan nanti di sini di uraian ekuitas awal garing ekuitas seperti yang tadi disampaikan, ekuitas awal nilainya yang sini, untuk ekuitas itu nilainya yang sini. Nah, bedanya apa? Bedanya itu nanti di sini. Ekuitas awal itu kita ngentrinya di sini. Kalau ekuitas aja kita entry-nya di sini, tambah tombol saldo awal. Tambah saldo awal itu untuk ekuitas. Kalau itu ekuitas awal ngentrinya di sini. Caranya sama seperti tadi kita entry masing-masing akun rekeningnya. Jadi silakan Bapak Ibu selesaikan, urut aja, jangan diloncat-loncat biar nggak ada yang kelewat. Untuk mempermudah, misalkan ada yang sudah, Bapak Ibu bisa kasih tanda warna apa aja terserah untuk menandai kalau ini sudah kita entry biar nanti nggak kelewat. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pastikan semuanya terentry mulai dari atas sampai paling akhir. Nah, yang perlu diperhatikan nanti untuk bagian neraca, saldo debit kredit harus sama, kemudian untuk LRA itu juga sama, saldo debit kreditnya harus sama. Untuk LO, misalkan debit kreditnya nggak sama, nggak masalah. Nah, nanti kalau data ini sudah kita entry semua, nah kita membutuhkan data pembanding. Apakah hasil entrian kita itu sudah betul atau belum? Kebetulan ini kami sudah ada sampel SKPD yang sudah coba kami entry dan hasilnya sesuai karena kita sudah memasukkan semuanya. Ini yang kebetulan kami sampel kemarin punyanya PD Inspektorat. Nanti bisa kita cross check apakah hasil entrian kita itu hasilnya sudah sama seperti saldo akhir kita di tahun 2022. Nah, untuk ngecek apakah entrian kita sudah sesuai, nanti Bapak Ibu bisa pilih di menu penatausahaan, kemudian Bapak Ibu pilih laporan SKPD, kemudian pilih akuntansi. Nah, pertama yang kita cek, kita urutkan dari atas, yaitu neraca. Ini silahkan dipilih untuk SKPD-nya, sesuai SKPD Bapak Ibu. Ini contoh inspektorat ya. Kita coba cetak laporannya. Nah, ini untuk neracanya sudah jadi. Nah, untuk data pembanding itu kita memerlukan eh, neraca kita di tahun 2022, yaitu neraca audited. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada kolom 2022-2021. Nanti yang kita bandingkan itu kolom 2022 di data kita di 2022. Kemudian untuk FMIS-nya, nah nanti sama juga yang dicocokkan yaitu yang di tahun 2022. Nah, ini kita lihat untuk hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, seperti contoh ini untuk SKPD Inspektorat ya. Untuk awalnya kita lihat di sini yang mulai ada angkanya ini 14 juta itu di akun persediaan. Nah, kita lihat di Inspektorat untuk persediaannya di tahun 2022 saldo akhirnya berapa ini? Untuk persediaan kita lihat nah, 14 juta 826.050 rupiah. Nah, kita lihat di sini. Angkanya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada entrian yang salah, bisa lebih, bisa kurang, atau mungkin terlewat. Nah, ini yang perlu kita cross check untuk memastikan bahwasanya entrian kita sudah betul. Nah, ini sampai bawah kita cek satu-satu. Setelah tadi persediaan kita cek, kemudian ini aset tetap untuk tanah.
ada 200.600.000 rupiah. Nah, kita lihat di sini di sisi aset tetap 200.600.000 rupiah sama. Untuk peralatan mesin 2.460.583.300 sama. Nah, silakan Bapak Ibu cek sampai bawah, pastikan angka di sisi tahun 2022-nya sama persis, tidak ada selisih Rp1 pun. Nah, terutama di hasil akhir, di jumlah kewajiban dan ekuitas dana itu harus sama, seperti ini contoh 3.172.868.024. Nah, ini hasilnya sama. Kalau ini hasilnya sama, berarti data yang kita entry tadi sudah betul. Selain neraca, kita juga harus cross check lagi untuk entrian LRA, LO, dan LPE. Jadi semuanya kita cek, yaitu nanti ada 4 yang perlu kita cek, yaitu neraca, LRA, LPE, dan LO. Semuanya kita cek satu-satu. Nilainya harus sama persis, tidak boleh selisih Rp1 pun. Demikian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan untuk entry saldo awal. Sekali lagi, nggak usah buru-buru, pastikan angka yang kita entry sudah sesuai dari saldonya, dari sisi debit kredit, jangan sampai salah. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk cara entry saldo awal kita di tahun 2023 di aplikasi FMIS. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.